Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Marilah kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 16 yang mengatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saya berikan tema renungan pagi ini adalah apa artinya menerima kasih karunia, menerima kasih karunia demi kasih karunia. Menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya, saya dan saudara itu telah menerima karunia Allah. Lalu karunia-karunia yang sudah kita terima dari Allah itu, lalu kita akan lakukan sesuai dengan karunia yang ada pada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia untuk bernubuat, supaya kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, supaya kita pakai untuk melayani. Jika karunia itu mengajar, supaya kita pakai juga untuk mengajar. Kalau karunia itu untuk menasihati, kita juga akan melakukan untuk menasihati. Kalau karunia itu membagi-bagi, ya supaya kita juga melakukannya dengan hati yang ikhlas. Dan kalau karunia memimpin, kita harus memimpin dengan rajin dan sebagainya. Karena ada banyak karunia yang Allah berikan kepada setiap orang yang berbeda-beda, kemudian kita pakai untuk melayani Tuhan dan sesama manusia, dan tujuannya hanya untuk kemuliaan Allah. Karena segala sesuatu datang dari Allah dan oleh karena Allah, dan harus untuk kembali kepada Allah. Karena bagi Allah lah kemuliaan sampai selama-lamanya, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dan saudara sudah menerima kasih karunia, dan kita akan terus menerima kasih karunia sehingga sesungguhnya kita menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ada dua contoh. Yang satu tentang perumpamaan talenta. Orang diberi talenta 5, artinya kasih karunianya itu 5. Karunianya ada 5. Dia menjalankan dengan baik, dengan setia, maka kemudian ditambahin lagi 5. Jadi sudah mendapat kasih karunia 5, ditambah lagi 5. Dan kalau terus menjalani lagi, ditambah lagi. Demikian yang menerima 2. Dia menjalankan dengan baik, kemudian dia menerima lagi 2. Dan dia melakukan lagi, menerima lagi. Kalau itu diteruskan dalam permohonan itu akan terus berjalan seperti itu. Karena memang barang siapa percaya perkara yang kecil, maka Allah akan memberikan kepercayaan dengan perkara-perkara yang lebih besar. Itulah yang disebut kasih karunia demi kasih karunia, di mana kita akan menerima karunia itu berlimpah-limpah. Yang ini sudah menerima lagi, dan terus menerus. Kalau itu digambarkan tentang orang memberikan persembahan perpuluhan, dalam Maliaki pasal 3 dikatakan bahwa ketika orang mengembalikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan dengan penuh iman dan kasih, dikatakan tingkap-tingkap langit itu terbuka. Jadi langit itu seperti ada jendela-jendelanya, lalu mulai terbuka. Lagi ketika terbuka, kita sudah menerima kasih karunia itu, anugerah itu, berkat itu. Lalu ini belum tertutup pun, di sana sudah terbuka lagi, terima lagi. Sini juga mungkin belum selesai, sana terima yang lebih besar, dan terus menerus. Itulah kasih karunia demi kasih karunia
Dan berbicara kasih karunia demi kasih karunia itu berarti yaitu bahwa saya dan saudara yang sudah memiliki hidup yang baru itu terus menerus diperbaharui, terus menerus diberkati oleh Tuhan sampai berlimpah-limpah hingga saya dan saudara menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kasih karunia demi kasih karunia kalau kita simpulkan, jika saya dan saudara sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti saya dan saudara sudah menerima kasih karunia itu. Karena itu ada di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka karunia-karunia Allah itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Sehingga ketika saya dan saudara mau melayani Tuhan dan sesama manusia, menggunakan kasih karunia yang ada pada kita, yang karunia memberi dengan memberi, karunia membagi dengan membagi, dan sebagainya tadi, kita lakukan dengan setia, maka akibatnya saya dan saudara pasti akan sungguh-sungguh terus menerima atau terus diberkati Allah, semakin dipercaya Allah sampai kita terus dibentuk oleh Allah sebagai manusia baru menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan beserta kita senantiasa.